Kasomex ini banyak kasus. Iya. Bahkan sampai dibahas di universitas, masuk ke ResearchGate. Ya, Apa sih sebetulnya apa yang terjadi dengan Kasomex? gini Pak. Merek awal saya sebenarnya Sunplus. Itu saya 2017 Oke. saya daftar. Cuman karena waktu itu saya incas langsung ke bagian penjualan. Kemudian sering saya lihat saya punya sales counter ya ketika komunikasi dengan konsumen. Nah, jadi konsumen itu masih sering ketika datang itu nanyanya begini, Mbak, ada kaso baja ringan nggak? Nah, atau ada kaso baja nggak? Nah, dan itu sering saya dengar. Jadi ketika saya dengar itu, saya pikir, wah, ini ternyata walaupun yang tadi saya bilang perubahan materialnya dari kayu Ya. jadi metal, ya kan? Itu masih banyak orang yang taunya itu adalah nama barangnya kaso. Reng dan kaso kan. Terminologi kaso itu, jadi kaso itu mereka sudah tahu bahwa kaso itu bukan hanya kayu, Iya. tapi adalah function ya. Ya, function. Benar. Oke. Ya. Nah, dari itu aku punya ide, aku daftarkan brand lagi yang lain ya, itu Kasomek dengan Kasolum. Kasomex dan Kasolum. Betul, ya. Kalau untuk merek itu ya memang yang tadi dibilang kasus, yaitu ketika kita pendaftar ada pihak oposisi. Pihak oposisi. Waktu saya daftar saya nggak pernah tahu ada merek tersebut. Oke. Karena di pasarnya saya waktu itu juga ya boleh bilang saya belum temui gitu loh. Oke. Untuk merek yang menjadi oposisi itu. Oposisi itu maksudnya kompetitor atau Orang yang berkeberatan lah dengan kita pendaftaran merek Kasomek dengan Kasolum. Ya. Oke. Ya. Intinya mereka sudah mendaftarkan duluan Mendaftar duluan. dengan brand tertentu lah ya. Ya, Terus lalu kemudian pas Kasomex mendaftarkan merek, diterima. Waktu itu pendaftaran kita diterima diproses. Diterima, diproses. Iya. Oke. Oke. Tapi belum keluar. Belum keluar. Itu sudah ada ininya. Pengajuan keberatannya. Sudah ada dari pihak oposisi itu Oke. ada. Nah, singkatnya yang Kasolum itu dikeluarkan sertifikat, didaftar. Keluar sertifikat. Sertifikat yang Kasolum. Jadi intinya sertifikat merek Kasolum udah keluar. Sudah keluar. Oke. Sudah keluar. Nah, kemudian yang agak sedikit terganjal yang Kasomek. Kasomex. Kok bisa yang Kasolum keluar, Kasomex enggak? Sebenarnya kan ketika kita daftar kan ketika sudah masuk sampai ada namanya pemeriksaan substantif segala macam, artinya kan boleh bilang merek yang akan kita daftarkan ini bisa diuji lah. Betul. Ya, diuji kan. Nah, ketika diproses di sana memang yang Kasomek terganjal, artinya sebenarnya ada form usul tolak dari DJKI. Ya. Tapi saya waktu itu memang saya tidak terima form itu. Jadi terbitlah penetapan penolakan ex officio. I see. Jadi memang aku tidak pernah jawabin untuk sanggah itu problemnya. Nah, tapi yang sangat aku sayangkan itu, nah ini kasus yang mulai terjadi nih Pak. Oke. Nah, jadi kasus itu tiba-tiba saya ingat tanggal 15 Februari 2021. Tiba-tiba. Berarti ini kejadian Wah, udah lama. 3 tahun yang lalu ya? Iya. Oke. 3 tahun yang lalu itu ada laporan di Polda Sumsel. Tapi saat itu yang dilapor bukan saya. Ya. Karena memang kan merek untuk Kasomek dan Kasolum itu saya produksi untuk saya kirim di luar Lampung. Saya kan di domisili Lampung. Iya. Kebanyakan saya kirimnya di luar Lampung. Waktu itu baru mulai pasarin memang di Palembang, di Sumatera Selatan. Nah, kemudian tanggal 15 itu saya juga bingung kok ada laporan ini kan. Saya pikir ada apa gitu. Tapi saya mencari informasi ke DJHKI waktu itu Covid kan. Masih Covid. Kita susah mau tatap muka, mau apa masih sulit sekali. Saya belum dapat info apa-apa. Sampai akhirnya 1 bulan kemudian, 30 hari kemudian, saya baru tahu bahwasannya ada penolakan terhadap merek saya.
Ya, jadi merek saya ditolak itu penerimaan saya di 15 Maret 2023. 2021. Oke. Nah, tapi kan laporannya kan 15 Februari. Sebenarnya saya cuman ya ini apa agak sedikit bingung aja. Saya yang mendaftar merek belum tahu kenapa ada pihak yang bisa melaporkan saya. Iya, yang lebih tahu duluan gitu loh kapan tanggalnya. Dan setelah dicek saya lihat tanggal penolakannya sama di 15 Februari. Nah, cuman karena saya masih ada upaya waktu itu banding, saya banding, kemudian setelah banding akhirnya merek saya dikabulkan untuk didaftar. Berjalan itu selama kurang lebih kalau nggak salah putusannya sekitar Juni 2023. Jadi merek saya didaftar sekitar Oktober 2021 sorry, tadi Juni 2021 ya. Setelah itu merek udah keluar, ya saya produksi seperti biasa lah, karena udah ada hak kan. Udah ada hak dong. Udah ada hak, ya. Dan jadi ceritanya pada saat penolakan itu dibanding, pas banding diterima berarti kan? Diterima bandingnya. Dan keluar sertifikat mereknya. Iya. Berarti produksi itu ya? Iya, produksi. Aman dah, tenang dah. Iya, kita produksi. Nah, akhirnya yang laporan di Polda Sumsel akhirnya stop lah. Iya. Mungkin batal demi hukum atau bahasanya apa, aku nggak. SP3 lah. Tapi dari itu pun kita saya rembuk sama istri apakah perlu nih kita mau buat gugatan apa gimana, karena kayak kita dirugikan. Betul. Selama berapa bulan kita tidak produksi, terus bagaimana kita di publik ya kan terhadap toko-toko, karena toko-toko kan juga dipanggil, jadi kan mereka resah juga pasti kan. Dan dampaknya sebenarnya setelah kasus itu terus terang merek aku di sana udah nggak jalan di Sumatera Selatan. Iya, sulit sekali. Termasuk Palembang. Iya, Palembang itu. Jadi tadinya udah mulai growth ya kan, tapi karena ada pelaporan ini terus terang setelah itu ya jalannya jadi slow lah, lambat lah ya, mungkin karena toko-toko juga takut lah. Iya, takut ya. Ya itu ya akhirnya setelah merek saya keluar, nah kemudian ada rekan saya di Bengkulu, dia mau coba jalankan itu merek Kasomek. Nah, singkatnya 2022 itu di Desember kita digugat lagi ya di pengadilan dengan niaga. Orang yang sama. Oke. Intinya gugatnya untuk pembatalan merek atas etika tidak baik lah, segala macam lah intinya. Ya, hakim mengabulkan gugatan dari pihak ini. Itu di Maret 2023. Maret 2023. Kemudian saya coba upaya kasasi, tapi di kasasi kita tetap dikalahkan. Nah, cuman sebenarnya yang agak ironisnya, agak menyedihkan buat saya kondisi sekarang. Karena saya sendiri setelah 23 November 2023 itu tidak pernah produksi. Itu produksi terakhir saya. Produksi terakhir di 23 November. 23 November 2023. Nah, kalau putusan dari MA memang tertanggalnya 3 Agustus. Tapi diterima para pihak 30 November. Artinya saya mengetahui kan setelah 30 November. Betul. Nah, setelah saya ketahui itu saya pikir wah ini udahlah. Kita udah legowo lah. Jadi saya tidak produksi. Terus sambil ada putusan pembatalan merek 8 Januari 2024. Nah, cuman dari putusan pengadilan, terus juga aturan yang saya juga kurang paham apakah ada aturan harus menarik ataupun apa, itu kayaknya saya belum dapat itu. Maksudnya putusan pengadilan nggak ada untuk menghentikan produksi, menarik barang yang sudah terlanjur produksi dari peredaran, karena kan saat aku produksi kan aku pegang sertifikat masih. Betul. Sertifikatku belum dibatalkan. Betul. Nah, akhirnya di Februari 2024 ada laporan lagi. Bulan Februari. Di Polda Bengkulu. Tapi bukan saya yang dilapor, tadinya awal-awal toko, tapi berlanjut ke saya. Sehingga tanggal 22 ini laporannya tertuju ke terlapornya saya. Dan singkatnya ya sampai hari ini
Ya sebenarnya sedih saya ngomongnya di sini, ditersangkakan saya. Jadi tersangka kan berarti hitungannya udah kan perdata, itu ada pidana itu kan Ya, ya. pidana. Saya pun tidak tahu di mana letak pidananya karena saya tidak melampaui apa kewenangan saya, hak saya. Saya nggak melampaui itu. Itu. Kalau terkait barang yang beredar itu kan, itu sudah hasil produksi saya pada saya punya sertifikat merek. Ya, pada saat masih sah, Masih sah. masih secara hukum itu legal. Iya. Bahkan barang yang dibuat ini yang jadi sampel laporan itu seingat saya ada yang 2022. Ya harusnya sih nggak ada masalah dong ya. Iya, aku nggak ngerti Pak. Harusnya nggak ada Iya, masalah karena masalah itu hukum. situasinya dengan kondisi memiliki sertifikat yang sah untuk bisa memproduksi dan menjual dan mengedarkan. Iya. Dasar yang digugat apa? Kenapa kok menjadi tersangka? Seingat saya pasal Undang-Undang Merek 2016, Oke. pasal 100 ayat 2. Pelanggarannya apa? Pelanggarannya itu barang siapa tanpa hak menggunakan merek. Ya. Terus ada lanjutnya memproduksi dan memperdagangkan. Nah, dendanya pidana 4 tahun, dendanya 2 miliar. Itu. Wah. Itu. Dan berapa besar penjualan yang sudah terjadi saat itu? Rata-rata per bulannya atau rata-rata produksinya? Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Nggak besar. Nggak besar. Nggak besar karena tergantung permintaan juga sih Pak. Kalau namanya barang bajaringan ini kan tergantung pasar kan lagi rame atau enggak itu enggak Oke. terlalu besar sih, paling 1 bulan ya kurang lebih 20-an ton lah kurang lebih, tapi ya kadang bisa lebih, kadang Tapi itu juga enggak ada. penyebarannya baru di selatan aja, Sumatera Selatan aja, atau sudah mulai menyebar ke seluruh Indonesia? Enggak, baru di Bengkulu dan Palembang.